Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan mencoba membuatkan video ya untuk kalian, karena kemarin beberapa teman tanya ciri-ciri induk babi yang hamil itu kayak gimana sih Kak? Nah, gitu. Jadi memang butuh waktu, butuh proses untuk belajar, untuk mengenali bagaimana ciri-ciri babi itu hamil ya kan. Dari perutnya membesar atau seperti apa, apakah induk babinya itu hamil atau tidak ya kan. Jadi untuk pemula khususnya memang ini agak sedikit sulit, karena buat kita aja yang memang sudah sekian tahun kadang-kadang itu masih kecolongan gitu istilahnya. Jadi masih kadang-kadang kita masih salah tebak atau kelewatan, karena kadang jumlah indukan kita juga yang banyak, kadang ada aja satu dua yang kelewatan. Jadi memang perlu dicek sedetail mungkin, karena kita belum punya alat detektornya. Tapi kalau kita punya alat detektornya itu gampang banget, cuman alatnya mahal banget ya kan. Jadi apalagi kalau untuk kalian yang punya indukan cuman 1 ekor, 2 ekor ya kan, 5 ekor, itu susah banget untuk beli mesin pendeteksinya ya kan. Jadi karena selain harganya mahal, dan kita sendiri pun yang punya induk banyak juga belum tentu punya mesin detektor itu atau mesin USG ya untuk mengetahui bahwa induk hamil atau enggak. Jadi kita masih melakukan cara-cara manual, dan tentunya ini tidak bisa instan ya kan. Kita perlu proses, kita perlu tahap pembelajaran untuk mengenali bagaimana ciri-ciri indukan itu hamil gitu. Jadi kali ini saya akan ambil video di kandang ya kan, untuk memperlihatkan ciri-ciri induk babi yang hamil itu seperti apa. Dan semoga ini nanti bisa membantu kalian, terutama peternak-peternak yang baru belajar untuk memelihara indukan ya kan, supaya nanti bisa dipelajari sendiri. Jadi prosesnya memang harus kalian sendiri yang menjalani gitu. Jadi supaya bertahap, pelan-pelan nanti akan tahu sendiri bagaimana ciri-ciri babi hamil gitu. Jadi memang kalau untuk di usaha ternak babi, untuk saya pribadi, jika kalian itu memang yang pemula atau baru, belum ada pengalaman sama sekali di ternak babi, itu sebaiknya kalian itu memulai dengan ternak babi yang penggemukan. Jadi jangan langsung ke indukan ya kan, karena untuk ternak babi indukan itu prosesnya jauh lebih rumit, lebih complicated, karena kalian harus tahu kapan itu waktu birahinya, birahi babi itu seperti apa ya kan, cara mengawinkan babi, terus pada saat kapan yang tepat untuk mengawinkan babi, ciri-ciri induk hamil itu seperti apa, dan bagaimana memaintain atau merawat induk babi yang hamil, belum lagi nanti proses lahiran ya kan. Jadi banyak banget tahapan-tahapan atau proses memang untuk indukan. Tapi sebaiknya kalian belajar dengan ternak babi yang lebih simpel dulu, yaitu penggemukan ya kan. Dari proses babi penggemukan kalian bisa belajar bagaimana seperti cara memberikan pakan pada ternak babi ya kan, pakannya seperti apa, campurannya bagaimana, pakai premixnya apa, vitaminnya apa, dan kalian bisa belajar nyuntik dulu ya kan. Dan kalian bisa tahu apakah nanti selama perjalanan ada masalah-masalah atau kendala-kendala apa saja yang kalian alami selama kalian beternak di penggemukan. Karena untuk ternak babi penggemukan itu prosesnya lebih simpel, walaupun ada memang seperti obat-obatan yang harus kita kasih ya kan, takaran pakannya bagaimana, ransum pakannya atau persentase campuran pakannya seperti apa, kandangnya bagaimana. Jadi kalian bisa mempelajari dulu seperti bagaimana kebiasaan-kebiasaan babi gitu, karena kan kalau kalian nanti di penggemukan saja belum bisa atau belum berhasil sampai panen dengan baik, bagaimana kalian bisa menjalani proses yang lebih rumit ya kan, seperti di indukan, belum lagi nanti mengurus anak babi yang baru lahir, piglet ya kan yang baru lahir, itu perawatannya memang harus jauh lebih hati-hati, apalagi kalau kalian memilih ternak babi yang tipikalnya
ke arah ras gitu. Jadi memang sedikit susah, tidak semudah apa yang terlihat ya kan, tapi nanti ada proses-proses pembelajaran memang di lapangan, ada masalah-masalah yang timbul di lapangan. Dan untuk memelihara babi penggemukan saja yang jumlahnya misalnya 5 ekor, 10 ekor, itu tidak semudah semata-mata akan selamat sampai panen. Kadang-kadang di tengah jalan ada babi yang akan sakit atau bahkan tidak selamat atau seperti apa. Jadi lebih bagus, saran saya itu kalian memulai dengan ternak babi di penggemukan. Jadi kalian nanti akan belajar prosesnya dari yang proses lebih gampang ya kan, lebih simpel seperti apa, dan baru itu ke step babi yang indukan kalau memang kalian tertarik ke ternak babi atau indukan babi pembibitan ya kan. Oke, nanti kali ini saya akan ke kandang, kita cek aja langsung di kandang ya. Saya akan coba memberikan bagaimana bentuknya atau induk babi saya yang ada di kandang yang sedang hamil muda ataupun nanti yang sudah mau lahiran seperti apa gitu kan. Kalau yang kemarin induk babi yang gagal kawin atau tidak hamil setelah dikawinkan, kemarin kita sudah sempat ya buatkan videonya ya, gimana cara ngeceknya. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya bagaimana mengecek indukan yang gagal kawin atau tidak hamil setelah dikawinkan. Oke, jadi kita sekarang ke kandang aja dulu, nanti selagi di kandang saya akan memberikan penjelasannya ya. See you. Nah, oke. Ini saya udah di kandang ya teman-teman. Ini khusus untuk barisan babi yang sudah dikawinkan. Jadi ini ada yang bulan 7 ya kan, ada yang umur 1 bulan, 1,5, dan juga sampai 2 bulan. Nah seperti ini adalah bulan 7, itu berarti dia umurnya udah 1 bulan. Yang dilihat itu adalah bagian perutnya. Untuk usia babi yang baru berumur 1 bulan dikawinkan seperti ini, mungkin tidak terlalu terlihat kentara ya. Tapi yang paling penting untuk dicek adalah, yang pertama adalah itu tidak ada tanda-tanda birahi dalam 1 bulan. Jadi itu ada kemungkinan babi itu sudah hamil, jadi pembuahannya itu berhasil. Jadi yang pertama, ciri-ciri yang pertama kali kita harus cek adalah tidak ada tanda-tanda birahi. Jadi memang kalau untuk indukan saat setelah kita mengawinkan itu tidak bisa hanya dibiarkan begitu aja setelah dikawinkan ya. Jadi kita memang harus cek langsung seminggu, 2 minggu, 3 minggu di bulan pertama itu tidak ada lagi tanda-tanda birahi seperti yang memang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk 1 bulan ini bagian perut yang di sini itu sudah mulai menunjukkan adanya seperti benjolan gitu. Ini memang nggak bisa langsung ini harus perlu proses supaya kita tahu antara bedanya. Jadi beda antara karena perut besar babi itu gendut dan juga karena babi itu hamil. Jadi itu memang bisa kita bedakan seperti ini. Nah, ini perutnya sudah mulai agak berisi. Itu artinya tinggal kita lihat aja seperti apa. Itu masih di bawah sini biasanya. Ini akan terlihat sedikit berbeda. Sama halnya dengan ini. Ini juga itu perutnya sudah sedikit agak berisi karena dia juga udah berumur 1 bulan. Nah, untuk induk babi yang tidak terlalu gendut atau yang tidak terlalu kurus itu pantatnya seperti ini. Itu artinya ideal. Karena terlalu gemuk pada induk babi juga itu tidak bagus ya. Seperti ini juga itu nggak terlalu besar. Nah, jika dia tidur seperti ini itu akan terlihat juga seperti ini. Ini biasanya menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Ini hamil muda ya. Nah, seperti ini juga, ini perutnya agak sedikit kembung. Ini artinya berhasil. Nah, yang paling kelihatan itu ini. Nih, biasanya di area sini. Nah, untuk induk babi
saat proses hamilnya itu masih 1 bulan, itu induk babinya jangan diapa-apain karena rentan untuk terjadinya embrio death atau kegagalan embrio gitu, kegagalan hamil. Jadi bisa aja keguguran nanti. Keguguran yaitu karena sel-sel embrio yang sudah nempel di dinding rahim itu bisa aja gugur atau gagal. Jadi akan bisa menimbulkan proses birahi lagi setelah itu. Nah, seperti ini juga udah hamil, jadi perlu kalian ketahui pelan-pelan. Nah, seperti ini. Ini juga puting susunya belum kelihatan kalau umur 1 bulan, 1,5 itu belum kelihatan. Tetapi induk babi biasanya menunjukkan gejala seperti ini, tidur ya kan, perutnya sudah agak besar sedikit, aktivitasnya juga terbatas, makan dan juga tidur. Nah, dan untuk kalian yang punya indukan, penting banget untuk induk babi pada saat hamil seperti ini adalah kenyamanan, yaitu supaya babinya tidak stres. Ini terlihat banget, ini perutnya itu sudah agak sedikit besar tuh. Jadi kalau kita bilangnya itu agak begah, terlihat agak besar. Ini perutnya di sebelah sini, ini juga sebelah sini. Dan ini juga umurnya 1 bulan. Jadi umur babi 1 bulan itu sudah bisa mulai menunjukkan tanda-tanda perutnya itu menunjukkan kehamilan. Seperti ini, cara duduknya juga agak sedikit miring gitu. Jadi itu memang perlu waktu dan pengalaman. Seperti ini juga. Oke, jadi memang tidak bisa instan untuk mempelajari hal yang seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke kandang atas ya, untuk induk babi yang memang usia kehamilannya lebih besar. Oke, ini untuk babi yang usianya 1,5 bulan, itu sudah mulai kelihatan banget di perutnya, sudah mulai kentara. Dan utamanya sudah tidak ada tanda-tanda yang namanya menunjukkan birahi lagi ya. Ini juga perutnya itu udah kelihatan itu besar. Seperti ini juga udah kelihatan besar. Itu bulan 6, hampir 2 bulan tuh. Induk babinya seperti ini. Nah, ini perutnya kalau berdiri itu udah kelihatan banget sebelah sini. Ini udah kelihatan. Biasanya induk babinya seperti itu. Nah, ini tuh, ini kan kelihatan tuh perutnya agak sedikit besar. Ini usianya 1,5 bulan. Ini juga. Nah, kalau untuk yang agak gemuk ini sedikit. Nah, ini di sini itu kelihatan. Dan ini udah pasti hamil. Dan untuk induk babi yang usianya lebih tua lagi, yang udah mau mendekati beranak atau lahir, itu biasanya seperti ini. Tapi membengkaknya itu seperti ini, itu vulvanya akan agak sedikit melebar atau ke samping dengan perutnya besar. Dan tentunya puting susu semakin memerah, itu namanya tanda-tanda udah mendekati lahiran dan sudah dipastikan bahwa induk babinya itu hamil gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini pulvanya. Ini seperti ini, pulvanya ini akan mulai melebar seperti ini. Jadi berbeda dengan tanda-tanda babi birahi, karena perutnya juga ini udah besar. Ini juga, ini perutnya udah besar. Nah, seperti ini perutnya udah gede juga. Jadi terlihat banget, kentara banget. Nah, makanya yang saya jelaskan tadi itu untuk ternak di pembibitan itu kalian memang harus membutuhkan pengalaman, karena kalian harus bisa
belajar seperti apa babinya, ya kan. Nah, ini ada induk yang udah mau dekat-dekat lahiran. Biasanya vulvanya itu akan membengkak, tapi membengkaknya seperti ini. Ini seperti ini. Ini biasanya 3 hari atau seminggu sebelum lahiran itu akan besar dulu, bengkak dulu, dan setelah itu akan kempes. Biasanya proses lahiran itu terjadi pada saat ini mulai kempes. Nah, ini perutnya juga udah mulai turun. Perutnya di sini udah mulai turun dan dibarengi dengan puting susu yang mulai membesar. Tuh. Jadi bisa kalian lihat seperti ini. Puting susunya mulai merah, mulai membesar. Ya. Jadi bisa seperti ini. Itu tanda-tandanya mendekati lahiran. Ini juga seperti ini. Jadi vulvanya bengkaknya itu seperti ini, memerah tapi dibarengi dengan susunya juga membengkak gitu. Jadi kalau susunya nggak bengkak, walaupun perutnya besar, vulvanya juga bengkak tapi dia itu mengeluarkan lendir putih bening seperti itu tanda-tandanya birahi, dan karena babinya itu gemuk. Tapi karena kalau puting susunya itu sudah mulai membengkak dan membesar dan keluar air susu, nah itu artinya babinya hamil. Dan kalian bisa lihat di video saya sebelumnya yang menjelaskan tentang proses babi lahiran. Jadi di situ kelihatan banget bahwa puting susu induk itu merah dan sampai air susunya itu keluar. Jadi kalau hanya pulvanya yang bengkak tetapi tidak dibarengi dengan puting susu dan juga susunya itu mengeluarkan air susu, itu artinya tanda-tanda babinya birahi lagi. Dan karena memang ada beberapa indukan itu yang sifatnya tidak jadi sekali kawin, kadang harus 2 kali, 3 kali. Nah itu penting banget. Nah ini anak babi yang ada di kandang saya, itu karena kemarin sedang ada lahiran beberapa dan perlu dipastikan kondisi air susunya itu tetap bagus. Dan untuk menjaga kondisi air susu yang bagus, puting susu yang memproduksi air susu selama proses menyusui itu memang harus dibarengi dengan proses pemberian makanan yang nutrisinya cukup, seperti pemberian premix ya, dan juga jumlah takaran pakan yang memang harus kita kasih. Nah seperti ini biasanya juga induk babi kalau udah mau mendekati hari lahiran itu biasanya akan sering duduk seperti ini. Jadi kentara banget, kelihatan banget kan sering duduk seperti ini posisinya karena perutnya udah mulai besar dan juga napasnya udah mulai agak sengal-sengal gitu. Nah ini untuk induk babi tua atau induk babi dewasa yang sudah lahirannya lebih dari sekali, biasanya puting susunya tidak terlalu terlihat bengkak seperti babi yang baru pertama kali melahirkan. Jadi biasanya mendekati hari-hari H itu biasanya baru mulai bengkak lagi karena produksi susunya sudah maksimal gitu. Jadi memang berbeda untuk induk babi yang sudah pernah beranak dan juga induk babi yang belum pernah beranak, itu biasanya berbeda kondisi fisik badannya untuk yang pertama gitu. Dan banyak juga kendalanya kalau memang posisi untuk babi lahiran itu kendalanya memang banyak juga. Kadang-kadang ada beberapa puting susu induk yang kena kaki pada saat duduk, itu dia berdarah dan mengakibatkan putingnya itu rusak seperti ini. Kita lihat yang ini sekarang itu pada saat dia duduk itu kena kukunya. Jadi seperti ini. Itu kena kuku kakinya sini. Jadi pada saat ini karena susunya membesar, nah ini dia sampai keluar darah seperti ini. Dan ini biasanya rusak, puting susunya nggak bisa dipakai lagi. Jadi induk babi memang perlu hati-hati banget. Ini karena pada saat duduk itu dia biasanya agak sedikit susah. Dan
tidak jarang akan menimbulkan kejadian seperti ini. Puting susu bagian belakangnya itu keinjek. Nah, seperti itu. Oke, itu aja ya penjelasan saya kali ini tentang induk babi yang hamil atau enggak, ciri-cirinya seperti apa. Jadi itu udah jelas banget di videonya. Dan untuk nanti di lapangan kalian bisa lihat sendiri gimana perbedaannya, prosesnya seperti apa. And terima kasih udah nonton channel saya. Salam peternak dari Bali. Bye-bye.